langsung masuk ke 5 jari ajaib. Perhatikan baik-baik. Seorang guru bernama Bu Rosida. Bu Rosida ini penemu bakat dari seorang Zuhri. Nama lengkapnya Lalu Muhammad Zuhri. Lalu Muhammad Zuhri adalah dikenal sebagai anak yang nakal. Agar bisa kurang, tidak betah di kelas, minta izin keluar hampir semua pelajaran. Kalau ke kamar kecil, dicari supaya masuk kelas lagi, nggak ada. Itu adalah Zuhri. Ternyata Zuhri ini dikenal sebagai anak yang orang berprestasi. Semua orang mengakui. Namun Bu Rosida datang kepada Zuhri dan bilang kepada Zuhri, Zuhri, keren kamu. Bayangkan, keren kamu. Ketika sepak bola, larimu lebih kencang daripada ini. Bahkan kadang-kadang kamu offset karena bola saja kalah larinya sama kamu. Jadi dia masuk ke dalam sesuatu yang membuat Zuhri terhargai. Bukan masuk dengan pelajaran matematika dia yang memang kurang, bukan dengan IPA yang memang dia juga nggak mau. Gue sudah bilang ini, Zuhri, kenapa kamu milih sepak bola? Sepak bola itu Zuhri, kalau menang dibagi 11, namanya juga kesebelasan. Kamu ikut atletik saja, lari kencang. Kalau kamu menang, orang tua pasti bahagia bangga dan hadiahnya bisa kamu untuk rumah. Akhirnya dia bertengah ke atletik. Tapi guru Bu Rosida ini bukan serta-merta langsung hanya mendorong dia ke atletik. Tapi, nah ini pentingnya untuk Yapia Parom. Tugas dari sebuah lembaga, khususnya Yapia Parom ini adalah menjadi konektor terhubungnya anak-anak di Yapia ini dengan lembaga-lembaga hebat maupun personal-personal hebat yang mampu memompa mereka untuk menjadi lebih bermakna. Itu yang dilakukan oleh Ibu Rosida. Diperkenalkan Zuhri dengan orang-orang dan peristiwa yang menjadikan dia punya panggung. Bukan olimpiade matematika, karena dia pasti kalah. Bukan renang, karena dia juga belum tentu mampu. Tapi dengan event-event terkait dengan kemampuan dia. Akhirnya seorang Zuhri mengguncangkan dunia dan Indonesia terkaget-kaget karena berangkatnya pun Indonesia nggak tahu. Jadi Zuhri ini berangkat itu dibiayai oleh Bob Hasan, pesawat dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia menang, itu nggak ada bendera merah putih satu pun di sana. Dan inilah a national record in qualifying. Jadi Zuhri ini nomornya nomor 8. Sponsornya pun beda, yang lain Nike, Adidas, ini Puma. Tapi Zuhri ini minim menonton, minim sponsor, dan nomornya paling buncit, ditaruh di paling kanan dekat dengan tribun penonton. Artinya kalau lomba seperti ini, yang punya peluang menang adalah yang menang. Sebagaimana lomba balap motor, balap mobil, itu pasti juara-juara bertahan dapat tempat yang terbaik sesuai urutan. Nah, Zuhri urutannya ini ternyata adalah urutan paling buncit. Jarang disuntik, apalagi diwawancara. Tapi Bu Rosida bilang pada dia sebagai gurunya, manfaatkanlah kesempatan terbaik itu, karena itu adalah masa depan. Ketika Zuhri berlari, disinilah luar biasanya. Zuhri mampu mengalahkan pelari terbaik Amerika yang fasilitasnya puluhan kali lipat dibanding Zuhri. Yang disuntik juga orang Amerika, dikiranya dia menang karena bedanya seperti ada tadi. Dan apa yang terjadi kawan? Zuhri ketika menang, yang pertama kali dilakukan adalah sujud syukur. Karena Bu Rosida sebagai gurunya selalu bilang, bersyukurlah kepada Allah sebelum engkau berterima kasih pada siapapun. Maka disinilah kelihatan. Dan ketika dia mencari bendera merah putih, berputar-putar pun tidak mendapatkan itu, karena tidak ada penonton dari Indonesia. Dia tepuk tangan sendiri, selebrasi sendiri. Dan inilah penonton tidak bisa
mempengaruhi kemenanganmu tanpa perjuangan hebatmu. Karena penonton ada dan tidak adanya adalah menjadi kelengkapan yang tidak mempengaruhi nasib. Seperti ini, ya kan? Kemenangan, lihat namanya, ya. Inilah kadang-kadang sistem di negeri kita ini kekurangannya adalah kurang menghargai proses, namun sangat menghargai hasil. Sehingga koruptor walaupun kotor cara mencari uangnya tetap terhargai karena terlihat hasilnya layak dihargai. Nah, oke. Bagaimana kita hari ini? Kalau